gimana ya, kurang rasa bersyukur sama Tuhannya gini. Sehari-hari kita lihat saya bisa bekerja meskipun dengan tekanan dari kolega, dari atasan, tapi saya masih bisa kerja. Saya masih punya kaki yang sehat, saya masih punya jiwa, saya masih punya semangat. Ingat satu hal sih, itu semua berkat dari Tuhan. Saya juga sering membandingkannya dengan orang lain, tapi saya langsung menyadari, Tuhan, kalau dilihat kok saya sering jadi mengeluh ya. Memang sih tekanan pasti tekanan, namanya orang hidup ya, pasti punya beban. Makanya semoga dengan pembawaan firman hari ini yang dibawakan oleh pembicaranya dapat memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita masuk dalam lagu bagian yang pertama. Segala perkara dapat ku tanggung, benar Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita imani setiap kata-kata ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus sudah pernah dalam segala perkara dapat berlaku. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kalau lihat dari kata-kata ini, kayaknya gampang ya. Kok lagu ini kok gampang banget dibuat, tapi kan kita lihat behind the scene-nya lagu ini. Kadang-kadang kita tuh ngerasa jalan tuh udah di kanan kiri tuh jurang. Tapi kok Tuhan, saya percaya Tuhan, langkah kaki yang saya lihat itu bukan langkah kaki saya, tapi langkah kaki Tuhan yang menggendong saya. Maka kalau misalnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita berserahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita imani lagu ini. Kita akan ulangi dari awal. Segala perkara dapat ku lakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dapat berlaku. Jangan dapat kita di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengukuhkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau merecharge kekuatan kami, Engkau merecharge segala beban hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah angkat semua beban hidup kami, Kau sudah memberikan kami kekuatan, karena Engkau lah kota benteng kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang akan selalu memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, untuk teman-teman kami yang akan menuju ke tempat ini, biarlah Kau percepat langkahnya mereka Tuhan, agar mereka juga dapat kekuatan dari sharing firman
khotbah dari pembicara yang telah Kau pilih Tuhan. Kami juga serahkan untuk pembicara hari ini Tuhan. Kau berkati lidah bibir hamba beliau Tuhan, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dan berikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Nah, kita akan nyanyikan. Hari ini kan tentang penderitaan, jadi kita minta kepada Tuhan kekuatan ya sekarang ya. Oleh karena itu kita akan bawa pujian yang lagu kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku pegang hanya janji-Mu Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu. Aku pegang hanya janji-Mu, percayakan hidupku padamu. Percayakan hidupku Engkau Allahku. Ku sembah Engkau Allahku, seluruh
Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan, bahkan hari yang Kau beri kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari berfirman dan berkati kami. Biar Engkau menjamah kami satu persatu, berjumpa dengan kami. Kuduskan dan urapi hamba-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang nampak dengan firman-Mu bagi kami semua. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita dapat bersekutu, beribadah bersama-sama, dan saya percaya dalam rencana dan waktu Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara. Terima kasih buat pengurus yang mempercayakan pelayanan di siang hari ini. Jadi saya dihubungi dulu oleh Ibu Yesi untuk tanya soal jadwal, kemudian habis itu sama Pak Raymond. Wah. Saya menyebut diri saya sendiri, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat kepercayaan. Dan hari ini, mari sama-sama Bapak Ibu kita melihat firman Tuhan. Saya akan mulai dengan Ayub pasal 7 ayat 1, saudara. Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, sudah bisa bilang amin. Kita akan baca sama-sama. Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Sudah dapat? Amin. Yuk mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti yang tadi sudah berulang-ulang kali dikasih tahu bahwa tema khotbah hari ini bicara soal hikmah dari penderitaan. Walaupun kayaknya agak kurang relate ya, saya lihat muka-muka saudara, muka bahagia saudara. Puji Tuhan ya, memang muka bahagia tapi hati siapa yang tahu ya. Saudara, hikmah dari penderitaan. Saudara, ini adalah ayat yang kita baca tadi adalah sebuah fakta kebenaran bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita ada satu bagian yang kita pasti akan lewati. Suka tidak suka, terima tidak terima, siap dan tidak siap. Ada satu part dalam perjalanan hidup kita yang bisa datang tiba-tiba saja. Bisa ketika semua sudah diatur dengan baik, tapi dia tiba-tiba datang, saudara, kemudian merusak banyak hal, dan itulah yang kita sering definisikan sebagai sebuah penderitaan. Ini adalah hal yang sekali lagi bahwa setiap kehidupan pasti akan melewatinya. Dan yang lebih menarik lagi bahwa penderitaan itu nggak bicara cuma satu bagian dan kemudian selesai dan seumur hidup nggak mengalami penderitaan. Menariknya dari penderitaan bahwa itu selalu berulang-ulang. Sering berulang-ulang. Dan ada beberapa momen bahkan belum selesai satu masalah sudah datang. Belum selesai satu masalah lagi belum datang lagi, saudara. Dan inilah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan, saudara. Itu berlaku di atas semua kehidupan. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Jadi penderitaan adalah bagian, adalah season yang pasti dihadapi oleh semua orang. Ya, semua kehidupan pasti akan melewati hal ini. Percaya atau tidak, ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kita siang hari ini, terus apa bedanya kita orang percaya? Kalau semua orang alami penderitaan, kalau semua orang pasti mengalami season di mana mereka akan mengalami masa-masa sulit, pergumulan, kesusahan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mengalami kehidupan yang menyesakkan, mengalami tekanan dan mendatangkan penderitaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan lah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya iman kepada Tuhan, terus bedanya apa? Ketika kita jadi orang percaya, ketika mengalami penderitaan. Satu kali waktu, saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan, datang, saudara, dia baru ikut Tuhan, baru beberapa tahun ikut Tuhan,
Dan kemudian ada di satu titik dia datang ke kami dan dia membuat sebuah pertanyaan begini. Kenapa ya? Semenjak saya ikut Tuhan, semenjak saya setia, kok saya lihat hidup saya tambah banyak masalah? Kok saya lihat hidup saya tambah banyak hal yang jadi tidak menyenangkan? Saudara, sering kali ini kan yang menjadi pertanyaannya buat saya dan saudara. Terus apa bedanya kita? Kalau semua orang mengalami penderitaan dan kita sebagai orang percaya, apa bedanya? Ya, yang pertama kita pasti harus membangun sebuah keyakinan, pasti ada bedanya dong. Karena kita orang percaya, tapi bedanya apa? Nah, hari ini mari coba kita melihat dengan secara singkat, saudara. Sebab kalau secara panjang sampai jam 2. Karena secara singkat sebelum jam 1 selesai. Ayub pasal 23, coba kita kembali ke Ayub pasal 23. Coba saudara lihat Ayub pasal 23, ayat 10 sampai 12. Kalau sudah dapat bilang amin lagi, kita baca Alkitab, saudara ya. Sama-sama. Ayub pasal 23, ayat 10 sampai ayat 12. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dari ayat ini kita bisa belajar apa bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak percaya waktu mengalami penderitaan. Dan dari ayat-ayat ini saya berdoa sudah memiliki definisi yang berbeda dalam roh saudara ketika sudah mengalami penderitaan. Bahwa betul semua orang mengalami penderitaan. Semua orang akan mengalami kesusahan. Semua orang ada waktunya dia akan mengalami masalah dan persoalan. Tetapi kemudian apakah saudara menjadi berbeda apa tidak? Di dalam perjalanan saudara. Sebelum kita melihat tentang Ayub pasal 23 ini, ayat-ayat yang dibaca tadi adalah curahan hati dari seorang Ayub. Ayat-ayat yang kita baca tadi di ayat 23 ini adalah ayat-ayat di mana kondisi hidup Ayub lagi dalam keadaan susah-susahnya. Kondisi hidup Ayub lagi dalam keadaan melarat-melaratnya. Kondisi hidup Ayub lagi dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Ini situasi yang diucapkan Ayub di ayat yang ke-10 dan ayat 12. Di mana dia masih sakit. Di mana dia sedang berduka ke-10 anaknya mati di satu hari. Kemudian di mana semua harta benda investasinya semua habis. Dalam sekejap mata saudara, dia jadi orang yang sangat kaya di daerahnya, tapi kemudian dalam waktu yang singkat, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling melarat. Dia menjadi orang yang miskin. Sudah lihat penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan hanya bersifat hal yang luar. Penderitaan yang dialami oleh Ayub tidak hanya bersifat jasmani, tetapi penderitaan yang dialami oleh Ayub menekan mentalnya. Nah, sebenarnya penderitaan yang paling berat dialami oleh manusia adalah ketika penderitaan itu mulai menyentuh mentalnya. Makanya kan ada beberapa yang bilang, udah gak kuat aku. Udah mau nyerah aku. Saya nggak tahu, ada beberapa mungkin istri di sini yang mulai bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Karena setiap penderitaan sudah sampai menyerang mental. Makanya kan anak-anak gaul zaman sekarang kan sering bertanya, mental aman? Coba sudah lihat kiri kanan, lihat mukanya. Saya boleh tanya, mental aman? Karena hal yang paling menyulitkan ketika seseorang menghadapi tekanan mental. Dia mungkin punya intelektual, dia mungkin punya kecerdasan, tapi kadang-kadang itu menjadi tumpul ketika penderitaan itu menekan mentalnya. Dan ini yang dialami oleh Ayub. Bahkan kita mengetahui
kisahnya di mana istri Ayub datang dan berkata kepada Ayub, udah kamu kutuki aja Allahmu dan matilah. Bagi saya, dari sudut pandang saya, istri Ayub ini bukan karena dia nggak suka sama Ayub, tapi saya percaya karena saking sayangnya sama Ayub, dia nggak tega lihat Ayub menderita. Dia nggak tega melihat suaminya mengalami situasi yang bagi ukuran manusia ini nggak normal penderitaannya. Penderitaan yang dicatat oleh Alkitab dalam kisah Ayub adalah penderitaan yang melebihi batas normal. Jadi kabar baik buat saudara, penderitaan saudara masih normal sampai hari ini. Nggak ada yang bilang amin, puji Tuhan. Atau sudah mulai melewati batas normal ya. Sudah mulai nggak normal, saudara. Saudara Ayub dalam keadaan tidak baik. Tapi kenapa Ayub bisa mengeluarkan sebuah pernyataan iman yang luar biasa? Ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat-ayat yang powerful. Ayat-ayat yang kita baca tadi bukan ayat-ayat yang hanya sekedar melintas dalam pikiran saja. Tapi saya mempercayai ayat-ayat yang kita baca tadi adalah keluar dari sebuah keyakinan dari dalam roh. Dari sebuah kepercayaan yang bukan cuma dibangun 1-2 hari. Dari sebuah keyakinan yang bukan cuma sekedar dibangun 1-2 minggu. Saya mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh Ayub adalah sebuah bentuk kehidupan iman yang sudah dibangun jauh-jauh hari sebelumnya. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mendorong saudara betapa penting membangun kehidupan rohani. Bahkan pada saat semua baik-baik saja, lebih bersungguh-sungguhlah membangun kehidupan rohani. Karena yang akan menguatkan kita waktu masa penderitaan itu terjadi adalah kekuatan iman saudara di dalam Tuhan. Kalau sudah mempelajari keseluruhan kitab Ayub, yang membuat Ayub menang mengatasi penderitaan bukan karena dia punya pengalaman. Yang membuat Ayub menang atas penderitaan bukan karena dia punya cukup umur. Kalau saudara memperhatikan kitab Ayub, semua pegangan manusia itu hancur semua. Satu-satunya yang bertahan adalah kekuatan iman. Beberapa orang mungkin menyepelekan membaca Alkitab tiap hari. Beberapa orang berpikir nggak perlu berdoa sungguh-sungguh tiap hari kalau nggak ada masalah. Beberapa orang mungkin berpikir nggak usah setia dalam ibadah karena itu tidak memberi dampak yang cukup signifikan secara materi. Tapi dengarkan dengan baik. Saat mungkin kita beribadah hari ini semuanya tampak oke. So tepuk tangan secara biasa, so nyanyi secara biasa. Tapi tahukah saudara ketika so bangun terus itu dengan kesetiaan, saat menghadapi masa sulit, so akan tahu bedanya. Berapa banyak dari saudara yang ingin jadi pemenang? Wah, amin. Situ. Semua kita mau jadi pemenang. Tahukah saudara, pemenang itu lahir dari sebuah pertempuran. Pemenang itu lahir dari sebuah perlombaan. Pemenang itu muncul dari sebuah peperangan. Dan yang kita tahu, dalam sebuah peperangan ada yang kalah. Termasuk orang percaya. Tapi saya percaya yang setia di persekutuan doa El Shaddai ini, orang-orang pemenang. Sekali lagi aminnya sedikit. Ya, lagi bergumul dengan penderitaan, nggak apa-apa ya, amin dalam hati ya. Saudara-saudara, bahwa kita perlu membangun hal ini. So, perhatikan baik-baik, lihat sudut pandang. Bahwa respon rohani itu penting ketika mengalami penderitaan. Respon rohani, kalau bicara soal respon itu bicara soal sesuatu yang datang secara spontanitas gitu ya. Jadi misalnya ada penderitaan, saudara respon rohani itu begini. Oh ada penderitaan, oh ya sebentar, saya mau berdoa dulu. Oh sebentar saya mau baca Alkitab dulu. Oh sebentar saya mau dengar suara Tuhan dulu. Gitu ya. Tapi kalau respon jasmani itu takut, panik, cemas, saudara, tertekan, depresi, saudara. Ini kalau respon rohani, so perhatikan Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku. So percaya Tuhan tahu jalan hidup saudara.
Tuhan terlibat dalam segala perkara. Kita perlu berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, termasuk bagian penderitaan. Bapak Ibu Saudara, yang bikin kita baik bukan cuma karena gaji kita besar. Bukan cuma karena kita punya materi yang cukup banyak. Tapi salah satu bagian yang bikin kita baik adalah penderitaan. Kok bisa? Ya kalau sudah merespon secara rohani. Saudara pasti akan jadi baik. Karena Alkitab bilang, Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan itu bukan cuma terlibat di area berkat buat saya dan saudara. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang cuma hadir di situasi-situasi menyenangkan hidup saudara. Raja Daud bahkan sampai kasih kesaksian begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Saya tahu dalam lembah kekelaman di sini ada satu kali waktu Daud itu kan dia melarikan diri dari mertuanya. Karena mertuanya pengen bunuh pengen bunuh Daud. Mertuanya Saul, sorry. Mertuanya Saul pengen bunuh Daud. Ada di sini yang dikejar-kejar mertua? Nggak ada ya. Yang ada disayang-sayang mertua di sini ya. Tapi Daud mau dikejar sama mertuanya, mau dibunuh karena iri hati. Kok Daud lebih terkenal dari dia? Dalam pelarian itu, Daud menjadi seorang yang miskin, yang melarat, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Dia tidak bisa berpikir bagaimana bisa membangun rumah. Dia hanya bisa berpikir bagaimana dia bisa selamat hari lepas hari. Satu kali waktu, saking terdesaknya saudara, dia masuk ke daerah Filistin. Ada raja di sana, dan kemudian mereka dapat mengidentifikasikan, ini Daud. Panglima yang ngalahin kita dulu. Ditangkap. Kemudian Daud berpikir, ini gak boleh mati saya ini kalau ketahuan. Akhirnya saudara, Daud dibawa maju menghadap raja. Dan yang dilakukan oleh Daud, saudara apa? Dia berpura-pura jadi gila. Dan aktingnya ternyata benar. Daud juga ternyata jago akting, saudara. Kenapa? Sampai raja tertipu. Raja ngomong begini, apakah di negara kita kekurangan orang gila sampai kamu bawa satu lagi orang gila ke saya? Daud sampai ada di titik sama dengan orang gila. Karena mengalami penderitaan. Karena berhadapan dengan situasi yang dia alami dalam hidupnya. Daud sampai mengalami situasi yang sangat buruk dalam hidupnya. Tapi dia berkata begini, meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. So lihat, bayangkan Daud bilang begini, saat aku sama dengan orang gila, Tuhan pun tetap ada di sana. Tuhan pun ada di sana. Tuhan pun tetap menyertai di sana. Tuhan pun tetap mendampingi di sana. Masih maukah saudara mau tetap percaya bahwa penderitaan adalah bagian yang memang harus kita jalani? Tapi sebagaimana Tuhan suka berkat, suka bahagia, suka melimpahi kita, Tuhan juga suka ada di setiap perjalanan lembah hidup saya dan saudara. Tuhan juga ada di penderitaan saya dan saudara. Tuhan juga ada di situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Tuhan ada di setiap keadaan-keadaan gelap yang saya dan saudara lewati. Dan menarik saudara, Alkitab katakan begini, nah ini yang kita temukan, salah satu hal yang membedakan kita ketika mengalami penderitaan dengan orang yang tidak percaya. Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas. Saudara, dari ayat ini kita belajar begini, ternyata penderitaan memberikan arti tentang makna kehidupan. Penderitaan membuat kita tahu tentang makna kehidupan. Dan sebenarnya yang harus kita cari ini. Kita percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan. Ada beberapa dari kita mengeluarkan dari sebuah quotes yang berkata, selalu ada pelangi sehabis hujan. Ada kemuliaan di balik salib Tuhan. Bapak Ibu, hari ini apapun situasi saudara, penderitaan sebenarnya bukan untuk membuat saudara hancur, rugi, bahkan kehilangan. Sebenarnya penderitaan yang sedang kita alami sedang mengajari kita tentang makna kehidupan.
Alkitab berkata begini, bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub bilang begini, gak apa-apa Tuhan, aku stay di penderitaan. Gak apa-apa Tuhan, aku sedang bangkrut hari ini. Gak apa-apa Tuhan, aku sedang sakit hari ini. Gak apa-apa Tuhan, ada banyak mimpi saya hancur begitu aja. Gak apa-apa Tuhan, hari ini aku begitu malu. Karena orang-orang tahu aku takut sama Tuhan dan aku diberkati. Dan hari ini orang-orang tahu aku takut sama Tuhan dan aku miskin. Gak apa-apa Tuhan, orang-orang tahu bahwa aku dekat dengan Tuhan. Aku suka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Aku ini yang takut dan cinta sama Tuhan. Dan aku sedang sakit. Dan aku sedang susah. Dan aku sedang menderita. Gak apa-apa Tuhan. Karena Ayub memilih melewati penderitaan bukan untuk kalah, tetapi mengizinkan Tuhan mengeluarkan nilai terindah di dalam hidupnya. Sekarang Bapak Ibu, apakah penderitaan itu sudah mulai merusak saudara? Merusak mental saudara? Atau saudara beberapa sudah mulai memutuskan udah malas ke gereja? Udah malas mau ibadah, kenapa? Ternyata ikut Tuhan sama aja susah. Ternyata ikut Tuhan sama aja menderita. Ternyata ikut Tuhan sudah susah. Saya udah doa-doa, sudah 1 tahun yang lalu sampai sekarang belum dijawab. Sampai COVID udah lewat, masih belum lihat jawaban doa. Saya sudah berjuang, saya sudah bergumul, saya sudah berkorban, saya sudah memberi, saya sudah melayani Tuhan. Tapi saya tidak melihat sesuatu yang cukup signifikan dalam terjadi dalam hidup saya. Dan sudah mulai meragukan iman saudara. Sudah mulai meragukan rohani saudara. Sudah mulai meragukan iman pelayanan saudara. Bahkan sudah mulai melepaskan pengiringan saudara kepada Tuhan. Sudah mulai malas. Atau hari ini. Sudah memilih Tuhan, saya mau stay dengan Tuhan. Karena waktu penderitaan itu terjadi, ternyata itu tempat yang terbaik. Tuhan menunjukkan versi terbaik dalam hidup saya dan saudara. Ayub berkata, aku akan keluar seperti emas. Ini kan bicara soal nilai tertinggi, bicara soal karakter, bicara soal sikap. Kata emas di sini nggak berbicara tentang nilai materi. Berapa banyak kita semakin menderita dalam penderitaan karena yang kita ukur nilai materi. Berapa banyak kita semakin tertekan karena sudah sedang mengukur hidup saudara dengan nilai-nilai materi. Ya, seperti tadi pimpin pujian bilang, udah setia-setia ke gereja, yang ganti mobil tetangga. Ya. Sudah setia-setia ke gereja, yang duduk di pelaminan teman sekolah. Itu ya. Saya kapan? Ya. Sudah setia-setia melayani story tiap pagi ayat-ayat Alkitab. Kasih lagu-lagu rohani. Yang dipromosiin teman yang gak pernah ke gereja. Ini macam mana ini Tuhan? Sampai sudah punya tekad, pokoknya 2025 saya mesti jadi ketua PDL Shaddai. Apapun yang terjadi. Wah, saudara. Di tengah perjalanan. Gak jadi, saudara. Tahukah saudara sekali yang membedakan bahwa kalau saudara tahu dalam penderitaan pun di sana ada Tuhan. Harusnya yang muncul saudara menjadi seorang yang lebih berkualitas. Saudara pernah bertanya-tanya nggak, kok kenapa sih atasan saya rese amat sih? Ya. Kok kasih tugas banyak, udah kasih banyak, dikata-katain lagi. Ya. Udah siapin mental tetap nggak aman, saudara. Kenapa saudara yang dihantam? Saudara pernah bertanya begitu? Atau saudara bertanya begini, Tuhan kenapa aku sih? Apakah matanya nggak bisa diputar balik saudara? Bukan aku kayak. Kenapa saudara? Berapa banyak dari saudara percaya bahwa mata Tuhan tertuju sama hidup saudara? Kok saudara mulai nggak percaya kalau mata Tuhan tertuju sama hidup saudara? Kalau saudara tahu mata Tuhan tertuju sama hidup saudara, bukankah Tuhan yang paling tahu cara membentuk saudara untuk menjadi lebih baik di mata Tuhan?
Tuhan pakai orang-orang di sekitar saudara. Bahkan Tuhan pakai yang namanya penderitaan. Sekali lagi tujuan dari penderitaan bukan untuk menghancurkan saudara, merugikan saudara, membuat saudara dalam kondisi tidak baik. Tapi Tuhan memakai penderitaan saudara untuk memunculkan saudara menjadi seorang yang bisa dipakai dengan cara yang lebih luar biasa di mata Tuhan. Supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Penderitaan memberikan kita makna hidup. Makanya respon rohani itu sangat penting. Kualitas itu muncul bukan karena klaim, tetapi karena lewat ujian. Ya. Kalau saudara menjadi orang yang berkualitas, nggak bisa ngaku, gue anak Tuhan, gue ke gereja. Gak bisa. Karena kualitas itu bukan datang lewat ngomongan, tapi datang lewat ujian. Saudara sudah selesai ujian. Nah, saudara perhatikan, di setiap level dalam dunia ini, setiap kali ada ujian, hasilnya pasti naik level. Betul ya? Saudara dari SD kelas 1 untuk ke kelas 2, terus lewat ujian. SMP begitu, SMA begitu, di kuliah pun begitu. Bahkan dalam perjalanan hidup pun begitu. Sudah mau naik level, harus ada ujian. Nah, ujian ini kadang-kadang dikemas dengan yang namanya penderitaan. Makanya hari ini saya mendorong setiap saudara, supaya saudara keluar sebagai seorang. Saya kasih contoh, saudara. Coba lihat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ibrani pasal 16 ayat 13 sampai 15. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15 bilang begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau, apa saudara, sangat banyak. Ini yang janji itu Tuhan. Abraham dengar langsung dari mulut Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah Abraham langsung punya banyak anak? So, tahu sendiri kisahnya. So, lihat ayat 15. Abraham menanti dengan apa? Sabar. Saudara tepukin teman samping saudara yang sabar ya. Yang sabar. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pertanyaan saya, Abraham sabarnya berapa tahun? 25 tahun sabarnya. Wow. Saudara sudah menderita berapa lama? Baru 12 jam. Sudah menderita berapa lama? Beberapa dari saudara sudah menderita lama. So, bayangkan Abraham tiap hari bangun. Tuhan janjikan mau kasih saya anak. Dia tanya istrinya, gimana? Udah mual-mual belum? Belum. Kayak gitu ya. Dia datang lagi besok pagi hari. Ya Tuhan mau kasih anak lagi. Dia tanya lagi Sarah istrinya, gimana hari ini? Sudah agak lain nggak badanmu? Belum. Saya nggak tahu dia tanya berapa lama-lama dia lihat Sarah. Kok tambah keriput? Kok tambah putih? Ya kan tambah tua kan 90 tahun kan? Lama-lama dia. Waduh. Tapi Alkitab bilang begini. Abraham itu walaupun tidak ada dasar berharap, dia tetap berharap sama Tuhan. Kasarnya begini. Bahkan dalam kemustahilan pun Tuhan masih tetap bekerja. Abraham mengalami penderitaannya dia. Wow. Dan Alkitab bilang dia muncul sebagai emas. Dia dikasih gelar Bapa orang percaya. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia sukses, bukan karena dia hebat. Tapi karena dia sabar ketika dalam penderitaan. Makanya disebut Bapa orang percaya. Maukah saudara berkata hari ini, Tuhan saya mau lewatin penderitaan ini. Dan saya mau dikasih gelar sama Tuhan sebagai seorang karyawan yang tetap percaya. Sebagai seorang pimpinan yang tetap percaya. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang tetap percaya. Sebagai seorang istri yang tetap percaya. Karena dengarkan dengan baik. Iman tidak akan pernah membawa kita kepada kehancuran, tetapi iman akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara.
Makanya lewatin penderitaan. Abraham bisa lihat kalau Tuhan sanggup. Pertanyaannya, di mana Abraham bisa lihat kalau Tuhan itu sanggup? Ya lewat pergumulan. Dan Abraham tetap percaya. So coba renungkan sendiri bagaimana Abraham bertahan dengan spiritualnya selama 25 tahun. Dan yang dia lihat semakin mustahil, semakin mustahil, semakin mustahil. Tapi Abraham bisa. Kalau Abraham bisa, saya dan saudara juga pasti bisa. Yang kedua, saudara lihat, saya tahu kisah tentang Daud dan Goliat. Ya, Saul dan tentaranya sedang ketakutan, padahal mereka biasa berperang. Cuma ditantang sama satu orang namanya Goliat. Mereka diajak duel 1 lawan 1, by one, saudara. Tapi perjanjiannya, kalau kalah 1 lawan 1, satu bangsa jadi budak satu bangsa. Taruhannya 1 negara. Gak ada yang berani. Karena Goliat lebih besar. Seringkali memang yang kita lihat penderitaan itu seringkali memang jauh lebih besar. Pergumulan itu jauh lebih besar. Kita cuma bagian kecil. Tapi bersyukur di Alkitab ada kisah inspiratif yang besar bisa dikalahkan oleh seorang yang kecil. Tapi kadang-kadang kan kita selalu memaksa diri kita untuk berusaha jadi lebih besar. Dengan harapan kita dapat menyelesaikan masalah kita. Tuhan, coba kalau saya punya begini, Tuhan. Tuhan, coba kalau saya punya modal. Tuhan, coba kalau Tuhan berkati saya. Tuhan, coba kalau nggak ada masalah ini. Tuhan, coba kalau semuanya oke, pasti akan jadi lebih menyenangkan. Kita berusaha menjadi lebih besar. Padahal dengan kita yang kecil pun masalah yang besar bisa kita kalahkan. Saudara lihat, promosinya Daud itu bukan muncul saat dia hidup jadi enak. Promosinya Daud itu muncul saat dia bisa ngalahin Goliat. Dia timbul seperti emas. Saat dia dengan berani maju berhadapan dengan Goliat. Hari ini saya mau mendorong saudara untuk keluar dari ketakutan saudara, keluar dari rasa cemas saudara, keluar dari setiap kegentaran saudara, keluar dari rasa keterpurukan saudara, rasa ketidakpercayaan diri saudara. Di dalam saudara ada Tuhan yang besar. Sampai hari ini dia masih ada buat saya dan saudara. Makanya yang harus kita lakukan, yang harus kita tinggal 3 menit lagi ya saya ya, di jam saya ya. Matius pasal 11 ayat 28. Ini yang harus kita lakukan saudara ketika mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, yang harus kita lakukan, Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan apa saudara? Sudah begini, ketika mengalami penderitaan, Alkitab bilang, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kata datangnya begini saudara, berani mengakui rasa sakit dan penderitaan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini suka menyimpan, saudara. Suka nggak mau jujur dengan penderitaan kita. Suka nggak mau jujur dan nggak mau terbuka dengan rasa sakit kita, saudara. Matius pasal 11 ayat 8 berkata, marilah, artinya sebenar-benar jujur dan terbuka. Berkata begini, Tuhan, penderitaan ini nggak bisa aku lewati kalau nggak bersama dengan Tuhan. Tuhan, penderitaan ini mendatangkan kesakitan di hatiku, di mentalku, di jiwaku. Aku nggak dalam kondisi baik-baik saja, Tuhan. Aku sedang dalam keadaan rasa sakit dan saya datang. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan. Karena cuma Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Maka yang perlu lakukan, jangan pernah menjauhkan dirimu dengan Tuhan saat engkau alami penderitaan. Justru saat alami penderitaan, semakin dekat dan ikat dirimu dengan Tuhan. Supaya saudara alami kelegaan, sekalipun alami penderitaan. Supaya saudara alami kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara berani datang dengan rasa sakit dan penderitaan saudara. Saudara begini saudara, berani mengakui rasa sakit, berani mengakui penderitaan itu bukan tanda saudara lemah. Bukan tanda saudara nggak punya iman. Bukan, justru itu tanda saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pengakuan kita akan membantu kita untuk mendekat dengan Tuhan. Pengakuan kita menyadarkan kita juga ini. Kita nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Pengakuan kita juga ini mengubah
ubah cara kita bahwa di balik perkara lahiriah, di dalamnya ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Buat saya dan buat saudara. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang nampak oleh mata jasmani. Fokuslah kepada nilai spiritual, saudara. Amin. Ayat terakhir, supaya mengurangi penderitaan saudara. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Yuk, mari baca sama-sama ini ayat terakhir, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18. Yang sudah dapat bisa bilang amin. Yuk, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Belajarlah dalam setiap situasi hidup kita datangnya sama Tuhan. Jangan buru-buru bikin status. Lagi lemah. Ya. Jangan dulu-dulu bikin hashtag hopeless. Ya. Jangan. Tutup semua akun saudara. Masuk kamar saudara, kunci pintu saudara, dan datang sama Tuhan. Supaya ketika saudara berdiam dalam doa dan penyerahan saudara, Alkitab bilang, ia tahu jalan hidupku, sekiranya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara akan diberkati, bertambah baik, berkarakter baik, dan saudara akan dipakai sebagai alat dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap penderitaan saudara memberi makna kehidupan. Mari tundukkan kepala saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Roh Kudus, mari bekerja, kasih pengertian yang jelas dari firman-Mu kepada kami. Kalau di antara jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu sedang melewati masa-masa sulit, sedang berada di lembah kekelaman, ada yang sedang memutuskan untuk menyerah, ada yang sedang kehilangan pengharapan. Biarlah firman-Mu melawat, menguatkan, menyegarkan, memulihkan, dan menguatkan. Biarlah Tuhan, sebagaimana Engkau hadir bagi Ayub, sebagaimana Engkau hadir bagi Abraham, sebagaimana Engkau hadir bagi Daud, Engkau juga hadir bagi setiap kami. Hamba berdoa, biarlah Engkau menjamah umat-Mu. Engkau bekerja dalam hidup umat-Mu. Engkau kasih tahu kalau Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Dan Engkau sedang merangkai air mata mereka untuk menjadi berkat yang besar atas hidup mereka. Berkati umat-Mu Tuhan. Kuatkan kami semua untuk kami tetap terus maju di dalam Tuhan. Menjadikan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami. Hamba sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Kasih Tuhan. Seru ya. Jadi satu hal sih, kalau ada masalah jangan tulis status ya Pak ya, tapi benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin kalau nggak punya ruangan khusus, maaf kata ya, saya punya teman waktu itu keluarganya dia bukan non-Kristen, jadi dia begitu kalau ada masalah dia cuma masuk WC, dia berdoa, menangis, dan baca Alkitab. Jadi spesifikasinya kita perlu memang ruangan yang bersih, kita akan memuji Tuhan, kita undang hadirat Tuhan. Tapi jika itu terpaksa, Tuhan tidak masalah, Tuhan melihat hati. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Raymond Sumaa. Dan kita akan mengadakan doa bersama pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 12.40 di ruang meeting internal audit segitiga biru. Kita hybrid ya, jadi ada yang hadir di ruang internal audit, ada juga kita buka linknya ya. Bagi yang tidak dapat join bisa melalui Zoom, linknya akan dibagikan di WA group. Kalau ada yang memiliki pokok doa,
ingin didoakan bisa diserahkan kepada masing-masing pengurus, kerahasiaannya dijamin. PD berikutnya akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 Mei 2024. Temanya takut yang positif versus negatif by Pendeta Mesak Yuliani. Ya, doa bersama dan penutup bagi Pak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih persekutuan yang kami sudah bisa adakan, pujian, penyembahan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu, buat hati-Mu yang sudah dibagikan bagi setiap kami. Hamba berdoa, ulurkan kedua tangan-Mu dan letakkan ke atas setiap kami yang sudah melayani Tuhan, yang sudah datang beribadah. Mari turunlah berkat Allah rohani jasmani, mengalir memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan kasih sukacita sorga, yang sedang dalam keadaan sakit, baik kami di sini maupun orang-orang terkasih kami, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang sedang bergumul dengan kesusahan, penderitaan, yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, ulurkan kedua tangan-Mu Tuhan, campur tangan, berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan mujizat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawalah setiap umat-Mu Tuhan mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Letakkan sukacita dan damai sejahtera Allah dalam hidup kami, sehingga apa saja yang dipercayakan dan dipegang oleh tangan kami diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di komunitas kami. Nampaklah Engkau dengan nyata di dalam dan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk persekutuan doa El Shaddai. Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada. Kasih hati Tuhan, kasih visi Tuhan. Kasih mereka bergandengan tangan bekerja bersama-sama membangun persekutuan doa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, biar setiap persekutuan doa ini berkembang, menjangkau begitu banyak orang untuk dapat datang beribadah, bukan hanya sekedar untuk rame Tuhan, tetapi supaya setiap pribadi mendapatkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Hadirlah dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, setiap persekutuan doa yang dilakukan, Tuhan hadir dan biarlah kemuliaan-Mu dikerjakan. Bahkan perusahaan ini Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali beraktivitas, menyelesaikan tugas kami di sepanjang hari ini dengan selamat sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah kasih dan berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, penjagaan, kuasa pertolongan dari Allah Roh Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita, menuntun dan memimpin perjalanan kita sampai hari Maranatha, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.